Sebagai orang nomor satu Republik, semua yang dilakukan Presiden Joko Widodo selalu menjadi sorotan. Begitu juga tatkala Presiden berkunjung ke Kabupaten Sarolangun, Jambi dan menemui tokoh suku anak dalam 30 Oktober lalu. Suku anak dalam ini punya kebiasaan hidup nomaden alias tidak menetap di permukiman. Cermati foto berikut. Presiden tampak sedang berbincang dengan tokoh suku anak dalam. Di media sosial, foto ini diartikan macam-macam. Ada yang menyebut pertemuan Jokowi dengan suku anak dalam hanya fiktif dan rekayasa. Mereka ini terutama merupakan para haters Jokowi. Serangan terhadap Presiden lewat media sosial ini acap kali terjadi. Berisik di media sosial seperti ini terjadi sejak Pilpres lalu. Para haters dan lovers saling baku serang. Bahkan tak jarang berbau ungkapan kebencian dan fitnah. Prof. Renald, masih berhubungan dengan survei tadi, lalu kemudian gestur Jokowi dan pencitraan. Ya. Yang paling akhir adalah orang heboh tentang gambar ini. Jadi gambar ini memperlihatkan bagaimana Presiden Jokowi dibilang melakukan pencitraan bertemu dengan orang-orang suku anak dalam yang sebelumnya berpakaian, Ya. bertemu lalu kemudian disuruh tanggalkan pakaian lalu bertemu lagi. Ya. Prof, kalau membaca seperti ini apa pikiran Prof? Saya kira ini bukan hal baru dan sudah terjadi. Maksudnya bukan hal baru bagaimana? Bukan hal baru keisengan publik seperti ini, hal yang sangat biasa. Karena ini adalah peradaban kamera dan semua orang senang mengutak-atik gambar. Kita semua bisa mengutak-atik gambar dengan kejenakaan dan sebagainya. Tetapi ini juga menyangkut soal persepsi orang. Tadi seperti saya katakan, ada kelompok yang di kiri, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang di tengah-tengah. Kalau yang pro dan di tengah-tengah kemungkinan besar untuk mempermainkan itu rasanya tidak. Tapi kalau yang sinis itu sudah pasti setiap saat dia akan menggunakan itu. Karena ini perlu waktu untuk melakukannya. Tetapi lagi pula kalau itu terjadi, saya kira Jokowi atau orang-orang Jokowi pasti juga paham. Kalau itu dibuat-buat, tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Di zaman sekarang ini kebenaran akan menemukan pintunya. Hanya memerlukan waktu. Pak Don sedang dilawan oleh seseorang, dikasih bahan-bahan, Pak Don kaget. Ini kok yang dikasih tidak benar semua. Pak Don seakan-akan tidak bisa melawan. Tapi pada hari itu Pak Don menjadi pesakitan. Tapi kalau Pak Don mendiamkan, ya menjadi pesakitan beneran. Tapi Pak Don kemudian mencari jalan agar kebenaran itu bisa berpihak dan benar adanya. Maka dalam tempo beberapa hari kemudian media akan balik ke Pak Don mencari keseimbangan dan akhirnya mempelajari yang mana yang benar, yang mana yang salah. Pada akhirnya membutuhkan waktu tidak terlalu lama, hanya dalam 2-3 hari sudah ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Tidak juga cepat, tidak juga lama untuk memahami sebetulnya apa fakta yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau objektif, kita pun akan tahu akhirnya. Hanya memang perlu waktu orang memahaminya. Persoalannya adalah seringkali berita itu tidak bisa dikoreksi. Berita tidak bisa dikoreksi. Kita dapat membantahnya, tetapi kita tidak dapat memperbaikinya. Begitu dia jalan itu seperti air bah. Menjadi air bah. Lalu kemudian ketika kita mencoba membendungnya, tidak membuat tidak mudah. Yang bisa mengubahnya adalah hasil kerja. Sekarang kerjanya sudah, tapi hasilnya belum kelihatan. Masih perlu waktu. Kan? Sebagian sudah kelihatan, di mata sejumlah orang kelihatan, tetapi di mata publik yang besar barangkali masih perlu waktu. Gambar ini, Prof, diceritakan juga di sosmed itu betul-betul mencerminkan lovers and haters. Yang biasa terjadi di sosial media, bukan? Anda adalah seorang yang mengamati soal perubahan bermedia seperti ini. Apa yang ingin Anda katakan? Saya kira yang pertama adalah semua orang telah menjadi media saat ini. Itu pertama. Yang kedua, kita hidup dalam peradaban kamera. Ini adalah kamera branding. Di mana gambar dan video itu merupakan sejuta informasi. Jadi kita bisa menafsirkan sendiri. Yang ketiga, setiap orang... Gambar mewakili 1000 kata. Mewakili 1000 kata, tapi video menggambarkan sejuta kata. Ya, sejuta kata. Kira-kira demikian. Kemudian kita pasti akan menghadapi sebaik apapun, sehebat Ibu Susi bekerja, itu pun akan ketemu hatersnya. Akan ada orang-orang yang selalu menjawabnya. Dan semakin sering kita merespons, sebetulnya itu adalah semakin kita menari-nari di atas genderang yang mereka tabung. Jadi jangan reaktif, jangan bereaksi secara berlebihan, karena kebenaran akan menemukan pintunya pada waktunya. Jadi kebenaran akan menemukan pintunya pada waktunya. Karena ini cerita antara, selama orang belum menemukan kebenaran, ada cerita antara manipulasi gambar dan
pencitraan yang dianggap berlebihan, bukan? Ya. Jadi, kalau kita pun pencitraan berlebihan pasti akan terungkap dan akan ada proofnya di sana. Sama dengan para artis yang terlibat skandal dan sebagainya. Mau disembunyikan kayak apapun, dia berbicara apapun, semakin dia berbicara, dia semakin ketahuan bahwa kepalsuan seperti apa. tetapi memang karena ini adalah seorang Jokowi, bukan? Ya. Seorang Jokowi yang sebagai pemimpin mungkin juga popularisasi seperti artis dulu, bukan? Di era kamera seperti ini, semua orang telah menjadi selebriti. Dan semakin sering orang tampil di kamera, itulah yang disebut dengan selebriti. Jadi masyarakat biasa sekalipun, kalau dia menjadi YouTubers, YouTubers dan ya. kemudian dia muncul terus-menerus dengan gagasan-gagasan baru, dia akan bisa menjadi selebriti. Nah, jadi apalagi seorang presiden, dan seorang presiden bisa melakukan kesalahan berbicara. Apalagi presiden kita ini jarang memakai juru bicara atau tidak punya juru bicara. Sehingga apa yang diucapkan itu, kalau terjadi perubahan dia harus mengkoreksi dan dianggapnya kebohongan. Soalnya begini juga, jadi kemudian ada kami datang, ndak ado disuruh-suruh. Kami datang baik nak jumpa presiden. Jadi cerita-cerita orang kemudian nempel-nempel pada gambar-gambar ini. Tapi yang ingin saya katakan adalah satu hal, mungkin Prof pasti mengamati ini. Ini kan cerita bagaimana kita masyarakat modern sekarang ini bermedia. Kalau saya selalu mengatakan everyone can be a journalist in digital age. Sure. Lalu kemudian kita bicara soal media yang juga bisa bias termasuk sosmed. Ya. Tanggapan Anda tentang ini? Jangankan tokoh biasa, di zaman sekarang pun yang namanya akademisi itu juga bisa di-challenge oleh publik. Dulu kita melihat media-media ternama sebagai sumber kredibilitas. Sekarang kalau orang tidak suka, dia sebut media utama itu walaupun dia seobjektif apapun disebutnya bias. Demikian pula para akademisi yang menggunakan cara-cara secara objektif mengkaji, menyampaikan kebenaran, bicara dengan validity dan reliability. Selalu saja ada yang mengganggunya karena merasa bahwa informasi yang mereka sebarluaskan itu bertentangan atau dengan mudah dipatahkan oleh orang yang mengaku kebenaran. Jadi memang di era seperti ini yang ada adalah perasaan-perasaan kurang percaya terhadap sesuatu hal. Tapi di underlying motifnya saya kira semua orang tahu mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang tidak. Akhirnya orang akan menemukan itu. Tetapi memang perang ini lebih seru di cyber war daripada mungkin di darat. Ya, dan persoalan juga adalah pada saat kampanye itu ada dana kampanye. Disediakan cyber troops yang menjaga itu. Tapi setelah kampanye, ya haters akan tetap menjadi haters. Lovers itu bergerak independen, tidak mempunyai dana. Haters akan tetap menjadi haters. Akan tetap menjadi haters karena tetapi lovers bisa bergerak ke tengah. Ke tengah. Ya, karena sebagian lovers itu bisa bergerak atau digerakkan oleh dana kampanye, bisa juga. Ya, tapi ketika kemudian terpilih, mereka berpikir bahwa kerja itulah yang akan menjadi sumber informasi bagi publik. Tetapi berita-berita yang sifatnya memuja secara terorganisir itu tidak terjadi. Jadi ini berhadapan dengan kelompok haters yang begitu kuat, tetapi di sini loversnya cenderung agak mulai pasif di situ. Ini kalau mungkin ini cara orang memahami Jokowi cara menjawab. Foto aja diributin. Kira-kira saya kalau lihat cara mendengar cara presiden menjawab. Tapi sekarang kalau lihat kata Prof tadi jangan diladenin. Jangan dilayani karena sebagai penasihat presiden sebenarnya. Ada satu yang menarik Pak Don, meme salah satu yang menarik itu mengatakan begini. Milihnya Prabowo tetapi begitu ada masalah kok nyalain Jokowi katanya. Ada yang mengatakan begitu. Ya, so ini adalah pertarungan jokes. Jadi menurut saya hal seperti ini dianggap saja sebagai sebuah lelucon. Ya, kita harus lebih rileks karena toh tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Para politisi kita boleh bicara dengan mulut begitu besar, marah dan tidak menyenangkan bagi kita semua. Memang kerjanya begitu. Kerjanya seperti itu, tapi tidak pernah terjadi dia mukul orang di parlemen, tidak pernah terjadi program-program dia tolak begitu saja. Itu boleh saja. Semua boleh saja. Jadi menurut saya dalam situasi seperti ini, mari kita renggangkan sedikit ketegangan kita, kita bikin rileks, kita anggap lucu saja semua ini, dan kita harus belajar tersenyum membaca semua ini. Kita break lagi, Prof. Pemirsa, kami akan segera kembali.